Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Masito. Saya dari SMA Negeri 1 Binangun, mengampu mata pelajaran seni budaya, khususnya kelas 12. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang materi batik ya. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, silahkan kalian menyediakan alat-alat tulis untuk mencatat apa yang nanti akan dicatat atau yang penting-penting saja ya. Dan tolong kalian jangan lupa like, subscribe, and comment. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 12 IPA IPS ya. Nah, saya sebelum menjelaskan batik lukis akan menjelaskan tentang batik secara umum dulu. Pengertian membatik. Membatik berasal dari kata amba, yang berarti menulis, dan tik yang berarti titik-titik. Jadi, membatik adalah suatu proses merangkai titik-titik dengan menggunakan malam atau lilin batik untuk memberi motif, corak, atau garis pada kain. Sedangkan pengertian membatik lukis, batik lukis merupakan batik modern, karena batik lukis adalah jenis batik yang penyusunan pola-pola atau motif-motifnya tidak terikat dengan penggunaan isen-isen tertentu. Batik lukis adalah bentuk batik kontemporer, yaitu seni melukis batik. Itu batik lukis. Nah, ada susun motif batik. Motif batik adalah kerangka gambar yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif batik disebut juga corak batik atau pola batik. Corak atau motif batik ada 3 macam. Yang pertama ada ornamen pokok atau ornamen, yaitu unsur-unsur pokok pola berupa gambar, ada gambar bentuk tertentu atau motif utama batik yang biasanya memiliki makna dan filosofi. Yang kedua, ada ornamen pengisi, adalah gambar-gambar yang biasanya terdapat dalam pola atau motif yang dibuat untuk mengisi bidang. Bentuknya lebih kecil dan tidak turut membentuk arti atau suatu makna ya. Yang ketiga, ada isen. Isen adalah bagian untuk memperindah pola secara keseluruhan, baik ornamen pokok dan ornamen pengisi diberi hiasan, biasanya berupa titik, garis-garis,
gabungan titik dan garis untuk pengisian bidang di dalam motif. Contoh dari isen titik-titik bisa dilihat pada PowerPoint ya, seperti ini. Terus yang kedua ada contoh isen garis, seperti ini ya. Terus ada penggabungan isen titik dan garis, contohnya seperti ini. Semua ini, isen-isen semua ini, itu diletakkan di dalam pola motif ya. Contohnya seperti ini, di dalam pola digabung, ada titik-titik, ada garis-garis ya. Bisa dilihat contohnya di PowerPoint. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis motif batik. Penggolongan motif atau corak batik berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua golongan, yaitu geometris dan non-geometris. Yang pertama ada geometris. Corak hias geometris adalah corak hias yang mengandung unsur-unsur garis dan bangunan, seperti garis miring, bujur sangkar, persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, dan lainnya yang disusun secara berulang-ulang membentuk satu kesatuan corak. Contohnya bisa dilihat ada motif batik geometris yang berupa parang rusak dan batik kawung. Kedua batik ini termasuk batik geometris karena bisa diukur. Yang kedua ada non-geometris. Nah, pola batik non-geometris merupakan pola dengan susunan tidak terukur atau susunan motifnya tidak teratur. Artinya, polanya tidak dapat diukur secara pasti. Meskipun dalam bidang luas, dapat terjadi pengulangan seluruh corak. Contohnya berupa tumbuhan dan hewan. Contoh, motif batik non-geometris seperti motif batik Megamendung ini adalah motif yang tidak bisa diukur dan diulang-ulang bentuknya ya. Terus ada motif batik semen, sama ya, cuma pengulangan. Ini contoh dari karya batik lukis flora dan fauna. Yang pertama ada penggabungan antara fauna dan flora. Ini hasil imajinasi ya. Hasil imajinasi seperti ini, dan ini hewan ya. Flora dan fauna bisa digabung. Terus ada motif dekoratif dan motif wayang. Ini termasuk batik lukis. Contoh, ini contoh karya saya sendiri, proses penguncian warna menggunakan water glass. Nah, saya akan menjelaskan tentang peralatan membatik. Yang pertama ada alat tulis untuk membuat motif pada kain. Yang kedua ada canting. Canting adalah alat para pembatik menorehkan malam untuk membentuk motif. Bagian-bagian canting ada 3 macam. Yang pertama ada gagang. Gagang itu untuk memegang saat kita membatik, sedangkan nyamplung ini isi dari untuk cairan malam atau lilin batik. Cucuk. Cucuk ini bagian untuk mengalirkan atau meneteskan suatu malam atau lilin batik ya. Nah, jika dilihat dari fungsinya, canting ada 3 macam, yaitu ada canting kelowong. Canting kelowong ini digunakan pertama kali membatik karena canting ini mempunyai tapak yang lebih besar dari canting cecek dan juga sebagai dasar gambar desain motif pada kain batik ya. Terus ada canting isen. Canting ini digunakan untuk memberi isen-isen karena tapak lilin yang dihasilkan kecil. Sedangkan canting tembok
digunakan untuk menutup bidang motif gambar yang relatif besar sesuai dengan hasil tapak lilinnya pada kain. Kalau tembok itu kan berarti menutup ya, jadi lubangnya besar. Peralatan membatik ada wajan batik. Bisa dilihat di contoh, terbuat dari besi baja untuk mencairkan lilin atau malam. Terus ada kompor atau anglo, terbuat dari tanah liat, ada untuk memanaskan wajan. Ada yang pakai minyak tanah, terus sekarang juga ada alternatif lain menggunakan kompor listrik khusus untuk membatik, ya. Terus peralatan membatik selanjutnya ada gawangan. Gawangan ini fungsinya untuk apa? Bisa dilihat di gambar ya pada PowerPoint. Alat untuk membentangkan mori sewaktu membatik agar si pembatik itu tidak kesusahan ya, lebih mudah. Terus bandulan, alat untuk menahan kain mori agar tidak bergeser saat membatik. Contoh bandulan ini ya di gambar. Bisa menggunakan batu ya. Terus ada dingklik, tempat duduk untuk membatik ya. Ada kuas colet untuk mencolet malam atau mencolet warna juga bisa ya. Terus ada timbangan untuk menimbang zat warna. Selanjutnya ada gelas plastik atau ukur untuk melarutkan zat warna, kaca pengaduk untuk mengaduk zat warna, ember plastik untuk mencelup atau pewarnaan. Terus sarung tangan untuk melindungi tangan saat proses pewarnaan. Terus ada ember logam atau panci untuk ngelorot. Nah, tadi kan saya menjelaskan tentang alat. Sekarang ada bahan untuk membatik. Yang pertama ada kain katun atau kain mori juga bisa ya. Tapi yang khusus untuk membatik seperti kain prisma, biron, berkolin, santung, belacu, dan sutra serat alam. Bisa dilihat di PowerPoint, ada contohnya ya. Terus ada lilin atau malam, dapat dibedakan menurut sifat dan jenisnya ya. Yang pertama ada malam carikan, warnanya agak kekuningan, sifatnya lentur, tidak mudah retak, fungsinya untuk ngelowongi atau ngereng-reng dan membuat batik isen. Yang kedua ada malam tembokan, warnanya agak kecoklatan, sifatnya kental, mudah mencair dan mengering, daya rekatnya sangat kuat, fungsinya menutup bidang luas pada latar atau background. Itu malam tembokan. Terus ada malam remukan. Malam remukan warnanya putih susu, sifatnya mudah retak dan mudah patah. Fungsinya membuat efek remukan atau retak-retak. Lilin ini diletakkan sebagai lilin parafin. Selanjutnya ada malam biron, warnanya coklat gelap, sifatnya hampir sama dengan tembok. Bahkan apabila tidak ada malam biasanya diganti malam tembokan. Fungsinya untuk apa? Untuk menutup pola yang dibironi atau diberi warna biru. Terus ada pewarna batik, ini termasuk bahan ya. Ada pewarna batik dari zat pewarna alam dan zat pewarna kimia. Kalau yang pertama itu zat warna yang dihasilkan pada pewarna alam, itu ada macam-macam warnanya yang dapat kita peroleh dari berbagai tumbuh-tumbuhan. Misalnya buah, akar, daun, bahkan dari kulit pohon tertentu melalui proses tertentu juga untuk menghasilkan warna yang diinginkan. Contoh kuning kunyit ya, itu hasilnya dari kunyit, sedangkan merah sekarang bisa dari buah naga ya. Terus yang kedua zat pewarna kimia. Ada bahan pewarna yang diramu dari bahan-bahan kimia buatan industri, antara lain ialah naptol, indigosol, kremasol, repidosol, ergansoga, prososion, idartin. Contoh dari pencampuran warna ya, bisa indigosol atau naptol.
Ada macam dan jenis batik. Yang pertama ada batik tulis, merupakan batik klasik, yaitu proses membatik yang menggunakan alat canting atau batik tradisional. Bisa dilihat contohnya ya. Ini merupakan batik tradisional atau zaman dahulu menggunakan seperti ini ya, orang Jawa. Terus ada batik cap, yaitu proses membatik yang menggunakan alat cetak atau cap. Nah, ini bisa beli ya, langsung jadi cap-capannya. Contoh seperti ini, bisa dilihat ya di PowerPoint, gampang pembuatannya kalau batik cap. Setelah itu saya akan menjelaskan batik lukis, karena batik lukis itu sangatlah mudah ya cara prakteknya. Jadi saya akan jelaskan cara membuat batik lukis. Menyiapkan motif yang sudah fix dan dipindahkan pada kain mori. Contoh gambar motif ini sudah fix, terus dipindah ke kain mori ya. Terus yang kedua ada proses peletakan lilin membatik, menutup garis pada dengan lilin menggunakan canting. Nah, menutup garis pola menggunakan lilin, contohnya ya dipindahkan seperti ini. Ini namanya proses pelekatan lilin. Pewarnaan langsung setelah pencantingan menggunakan kuas, namanya nyolet ya, lebih mudah. Kalau semisal kalian pengen menghasilkan semisal warna merah tua, nah merah tua ini dicelupkan dulu kuasnya ke kain yang warna merah tua ini ya. Setelah itu pengen merah lebih muda, berarti apa? Kuasnya dicelupkan ke air. Nah, nanti kan menyebar menjadi muda, terus dikasih kuning. Gampang kan kalau batik lukis? Terus setelah pewarnaan sudah kering, sebelum dilorot harus dikunci dulu menggunakan ini langsung pewarnaan ya. Pewarnaan menggunakan remasol itu harus dikunci dulu menggunakan water glass ke dalam air secukupnya. Water glass itu bentuknya cair ya, kental. Dan sudah kering, sebelum dilorot harus dikunci dulu menggunakan ini langsung pewarnaan ya. Pewarnaan menggunakan remasol itu harus dikunci dulu menggunakan water glass ke dalam air secukupnya. Water glass itu bentuknya cair ya, kental, warnanya bening. Sesuai kebutuhan, aduk hingga melarut dan merata. Masukkan kain batik yang sudah berwarna dan kering tadi ke dalam larutan water glass. Terus dicelup-celupkan sampai basah rata semua hingga merata ya. Dirasa cukup, angkat dan angin-anginkan hingga kering, biarkan sehari semalam. Gambar mengunci warna remasol menggunakan water glass bisa dilihat pada contoh ya di PowerPoint ya, bagian bawah ini. Sudah. Terus selanjutnya pelepasan lilin melorot. Ini merupakan tahap terakhir dalam proses membuat batik, yaitu tahapan dari proses pewarnaan dalam membuat batik. Ada suatu proses di mana kain yang sudah diberi warna dasar dan dilepas lilinnya dengan jalan kain dicelup, dengan jalan kain itu dicelup dalam air panas sampai seluruh malam pada kain itu hilang, terus larut dalam air panas. Kemudian kain dicelup pada air dingin sambil disikat-sikat ya. Lalu dicuci berulang kali. Kemudian kain dijemur di bawah, bukan di bawah langsung sinar matahari. Kalau di bawah sinar matahari biasanya itu warnanya pudar, jadi harus di tempat yang teduh. Dicuci air dingin. Kalau sudah, kan biasanya kalau lilin nempel itu agak keras ya, jadi dikelotok-kelotok, diusap-usap, terus dikasih siram air lagi dari keran, itu biasanya cepat. Kalau semisal masih ada yang lengket, kita celupkan lagi ke air panas.
Contoh ya, ini proses melorot ya di dalam panci ini sambil diaduk terus dijemur. Oke, terima kasih karena sudah mau mendengarkan tentang penjelasan materi batik lukis. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian, khususnya kelas 12 ya. Semangat belajar, oke, walaupun di rumah. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.